Di saat dunia terlelap dan suara-suara mereda, ada jiwa yang justru menemukan namanya dipanggil dalam sunyi yang suci. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah benar langit begitu dekat ketika malam mencapai puncak kesunyian? Ataukah kedekatan itu sebenarnya bukan soal jarak, melainkan soal keberanian hati untuk berdiri, atau lebih tepatnya bersujud, ketika tak ada seorang pun yang melihat? Ada sesuatu yang berbeda tentang sepertiga malam. Ia tidak gaduh. Ia tidak memamerkan keindahan seperti senja yang disaksikan banyak mata. Ia datang perlahan, menyingkirkan sisa-sisa hiruk-pikuk siang, menyisakan ruang yang lapang untuk seseorang bercakap-cakap dengan Tuhannya tanpa gangguan. Dalam sunyi itulah, kegelisahan terasa lebih jujur. Tidak ada topeng sosial. Tidak ada peran yang harus dimainkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Yang ada hanya detak jantung yang terdengar lebih jelas dari biasanya, napas yang teratur namun terasa berat oleh beban pikiran, dan kesadaran bahwa hidup ini seringkali tidak sesederhana yang tampak di siang hari. Sepertiga malam seperti membuka tirai yang selama ini menutupi isi batin. Ia memaksa kita menatap diri sendiri tanpa hiasan. Aku sering merenung, mengapa tidak semua orang memilih bangun di waktu itu? Jawabannya mungkin sederhana, karena ia berat. Tubuh meminta istirahat, mata ingin terpejam, selimut terasa begitu nyaman. Namun justru disitulah letak rahasianya. Ketika seseorang rela meninggalkan kenyamanan demi sebuah sujud yang tidak diketahui siapapun, ada kejujuran yang lahir dari pengorbanan kecil itu. Ia bukan tentang gerakan tubuh semata, melainkan tentang keputusan hati. Sujud di sepertiga malam bukan sekadar ritual. Ia seperti pengakuan diam-diam bahwa manusia ini lemah. Bahwa di balik segala usaha, ada batas yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan sendiri. Di siang hari, mungkin kita terlihat tegar. Kita tersenyum, kita bekerja, kita berbicara dengan percaya diri. Namun ketika malam datang dan semua suara mereda, sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita ajukan di hadapan orang lain. Apakah aku sudah cukup baik? Apakah hidupku berjalan di jalan yang benar? Apakah doa-doaku benar-benar didengar? Dalam sujud itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu mendapat jawaban yang jelas. Namun anehnya, hati menjadi lebih tenang. Seolah-olah bukan jawaban yang kita butuhkan, melainkan kesadaran bahwa kita tidak sendirian. Bahwa ada zat yang maha mendengar, bahkan ketika suara kita hanya berupa bisikan dalam hati. Ada keindahan yang sulit dijelaskan ketika dahi menyentuh lantai dalam gelapnya malam. Dunia terasa kecil, dan ego terasa runtuh. Kita menyadari betapa rapuhnya diri ini. Segala pencapaian, segala gelar, segala pujian manusia, mendadak tidak berarti ketika kita berada dalam posisi paling rendah secara fisik. Namun justru di posisi itulah, kita merasa paling tinggi secara makna. Seolah-olah semakin kita merendah di hadapan Tuhan, semakin kita diangkat dalam ketenangan. Aku teringat betapa seringnya manusia mencari pengakuan. Kita ingin disebut, kita ingin dihargai, kita ingin diingat. Media sosial penuh dengan usaha untuk terlihat. Dunia modern mengajarkan kita untuk menampilkan diri, untuk tidak ketinggalan, untuk terus bersaing. Namun sepertiga malam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa ada kemuliaan dalam tersembunyi. Ada kehormatan dalam kesunyian. Ada nilai dalam amal yang tidak diketahui siapapun. Barangkali disitulah letak makna, namamu disebut di langit. Bukan karena kita ingin terkenal, tetapi karena kita berani memilih waktu yang sunyi untuk mendekat. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita sadar akan kekurangan. Aku membayangkan, betapa indahnya jika di antara jutaan manusia yang tidur, ada satu nama yang tercatat karena ia memilih bangun dan bersujud. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, melainkan karena ada kerinduan yang tidak bisa ditahan.
Kerinduan itu mungkin tidak selalu terasa setiap malam. Ada hari-hari ketika hati kering. Ada waktu-waktu ketika doa terasa hambar. Bahkan mungkin ada malam ketika kita bangun hanya karena kebiasaan, bukan karena getaran cinta. Namun justru disitulah perjuangan sebenarnya. Konsistensi dalam sunyi adalah bentuk kesetiaan yang jarang terlihat. Aku pun tidak selalu mampu. Ada malam ketika aku kalah oleh rasa lelah. Ada waktu ketika niat baik hanya menjadi wacana. Dan disitulah rasa bersalah muncul, menyusup pelan-pelan. Namun anehnya, rasa bersalah itu sendiri menjadi panggilan. Ia seperti bisikan lembut yang berkata, kembalilah. Sepertiga malam bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk kembali lagi dan lagi. Sunyi malam mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat. Banyak keputusan penting justru lahir dalam kesendirian. Banyak air mata jatuh tanpa saksi. Banyak doa terucap tanpa diketahui siapapun. Namun bukankah justru yang tersembunyi itu yang paling murni? Ketika tidak ada yang melihat, tidak ada motif lain selain keinginan untuk mendekat. Kadang aku membayangkan bagaimana langit memandang manusia di waktu itu. Apakah ia melihat ribuan cahaya kecil dari hati yang bersinar dalam gelap? Ataukah hanya sedikit, sangat sedikit, yang memilih bangun? Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri. Bahwa kesempatan selalu ada, setiap malam, tanpa kecuali. Sepertiga malam juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua doa langsung terkabul. Tidak semua masalah langsung selesai. Namun ada perubahan halus yang terjadi dalam diri. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih. Kita mulai melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Dan perubahan batin itulah yang sering kali lebih berharga daripada jawaban yang kita minta. Aku merasa, di tengah dunia yang semakin bising, manusia semakin membutuhkan ruang sunyi. Kita dibombardir oleh informasi, opini, dan tuntutan. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita cemas tentang masa depan, menyesali masa lalu, dan jarang benar-benar hadir di saat ini. Sepertiga malam seperti oase di tengah padang yang panas. Ia memberi kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas panjang, untuk berkata, "Ya Tuhan, aku lelah." Dan dalam pengakuan sederhana itu, ada kekuatan yang lahir. Bukan kekuatan yang keras atau agresif, tetapi kekuatan yang lembut. Kekuatan untuk memaafkan diri sendiri. Kekuatan untuk mencoba lagi. Kekuatan untuk tetap berbuat baik meski tidak selalu dihargai. Kadang aku berpikir, mungkin kemuliaan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tetapi tentang seberapa rendah kita bersujud di hadapan Tuhan. Mungkin kehormatan sejati bukan tentang disebut oleh banyak orang, tetapi tentang disebut di tempat yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Pikiran itu membuatku merenung panjang. Betapa seringnya aku mengejar pengakuan yang fana, sementara ada panggilan yang lebih abadi menunggu di setiap malam. Sunyi sepertiga malam bukan hanya suasana, tetapi undangan. Ia seperti pintu yang terbuka pelan-pelan, menunggu siapa yang mau masuk. Tidak ada paksaan, tidak ada sorotan, hanya ada kesempatan. Dan setiap kesempatan yang diabaikan mungkin akan kembali lagi esok malam, memberi ruang untuk memperbaiki diri. Dalam perjalanan hidup, kita semua membawa beban. Ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Ada luka yang belum sembuh, ada harapan yang belum terwujud. Sujud di waktu sunyi memberi ruang untuk membawa semua itu tanpa rasa malu. Kita tidak perlu terlihat kuat. Kita tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Kita hanya perlu jujur. Kejujuran itulah yang mungkin menjadi awal dari segala perubahan. Ketika kita berani mengakui bahwa kita butuh pertolongan, kita sedang membuka pintu pertolongan itu sendiri. Ketika kita mengakui kelemahan, kita sedang memberi ruang bagi kekuatan sejati untuk masuk.
Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelami lebih dalam makna-makna yang tersembunyi di balik sujud sunyi itu, marilah kita duduk sejenak dalam keheningan pikiran. Biarkan hati berbicara tanpa tergesa. Biarkan pertanyaan-pertanyaan batin mengalir tanpa takut. Dan perlahan, dengan tenang dan penuh kesadaran, mari kita mulai menapaki 7 kemuliaan yang tersembunyi di balik sujud sepertiga malam yang sunyi dan suci itu. 1. Dicintai oleh Allah. Ada satu kalimat yang sering terdengar sederhana namun sesungguhnya sangat dalam, dicintai oleh Allah. Kita terbiasa berbicara tentang cinta dalam bentuk yang kasat mata, cinta orang tua, cinta pasangan, cinta sahabat. Kita mengukurnya dengan perhatian, dengan kata-kata, dengan kehadiran fisik. Namun bagaimana cara memahami cinta dari Tuhan? Apakah ia bisa dirasakan, ataukah hanya diyakini? Ketika seseorang bangun di sepertiga malam untuk bersujud, ia sedang mengambil langkah kecil yang mungkin tak terlihat oleh siapapun, tetapi justru di sanalah rahasianya. Ia tidak didorong oleh sorotan, tidak digerakkan oleh pujian. Ia bangun karena ada panggilan yang tidak selalu terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Dan mungkin disitulah cinta itu tumbuh, dari keheningan yang tidak membutuhkan saksi. Cinta dari Allah bukanlah sekadar perasaan hangat. Ia terwujud dalam penjagaan yang halus, dalam arah hidup yang perlahan diluruskan, dalam ketenangan yang tidak selalu logis. Orang yang menjaga sujud malam seringkali tidak menjadi orang paling kaya atau paling terkenal. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ada kelembutan dalam cara ia memandang hidup. Ada kesabaran yang tidak mudah goyah. Aku sering berpikir, apakah cinta Tuhan selalu berarti hidup tanpa ujian? Ternyata tidak. Justru seringkali orang yang paling dekat kepadanya diuji dengan cara yang membuatnya semakin bersandar. Cinta bukan berarti dimanjakan, tetapi dipandu. Bukan berarti bebas dari kesulitan, tetapi diberi kekuatan untuk melewatinya. Ketika seseorang bersujud dalam sunyi, ia sedang mengatakan tanpa kata, "Aku memilihmu di atas rasa nyaman." Pilihan itu mungkin kecil dalam ukuran dunia, tetapi besar dalam ukuran makna. Ia memilih bangun ketika tubuhnya ingin tidur. Ia memilih doa ketika pikirannya ingin menyerah. Ia memilih mendekat ketika dunia tidak menawarkan apa-apa. Dan mungkin disitulah tanda cinta itu hadir. Bukan dalam gemuruh, melainkan dalam rasa cukup. Dalam keyakinan bahwa meski dunia berubah, ada zat yang tidak pernah berpaling. Dicintai oleh Allah bukanlah status yang diumumkan, tetapi keadaan yang dirasakan dalam keheningan hati. Cinta itu membuat seseorang tidak mudah putus asa. Ia tahu, jika Tuhan yang mencintainya, maka tak ada takdir yang sia-sia. Bahkan luka pun memiliki makna. Bahkan air mata pun memiliki nilai. Dan setiap sujud yang dilakukan dalam gelap malam menjadi saksi bahwa cinta itu bukan sekadar kata, melainkan hubungan yang hidup. 2. Namanya disebut di hadapan malaikat. Ada sesuatu yang menggugah ketika kita membayangkan bahwa nama kita disebut di langit. Di dunia, manusia berusaha keras agar namanya dikenal. Kita ingin diingat, ingin dikenang, ingin memiliki jejak. Namun semua itu fana. Nama yang dielu-elukan hari ini bisa terlupakan esok hari. Popularitas cepat datang dan cepat pula hilang. Tetapi bagaimana jika ada penyebutan yang tidak bergantung pada opini manusia? Bagaimana jika ada penghormatan yang tidak diukur dengan jumlah pengikut atau tepuk tangan? Ketika seseorang bersujud di sepertiga malam, jauh dari pandangan siapapun, ia sedang melakukan sesuatu yang mungkin sederhana di mata manusia, tetapi besar di sisi langit. Bayangan bahwa malaikat menyaksikan dan mencatat bukanlah untuk menumbuhkan kesombongan, melainkan kesadaran bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar tersembunyi. Bahwa setiap pilihan, bahkan yang dilakukan dalam sunyi, memiliki gema yang lebih luas dari yang kita kira. Kadang aku bertanya,
mengapa kita begitu haus pengakuan manusia? Mungkin karena kita ingin merasa berarti. Namun sepertiga malam mengajarkan bahwa makna tidak selalu datang dari pengakuan publik. Ia bisa hadir dalam kesunyian yang hanya diketahui oleh Tuhan dan para malaikat. Ketika nama seseorang disebut di hadapan makhluk yang suci, itu bukan karena ia sempurna. Ia disebut karena ia memilih untuk kembali. Karena ia berusaha melawan kelemahan dirinya. Karena ia berani jujur tentang kebutuhannya akan ampunan dan bimbingan. Ada kehormatan dalam amal yang tersembunyi. Kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diraih dengan strategi. Ia lahir dari ketulusan. Dan ketulusan hanya benar-benar teruji ketika tidak ada yang melihat. Bayangkan seseorang yang setiap malam bangun, meski terkadang dengan mata setengah terbuka, meski doanya tidak selalu panjang, meski hatinya kadang kosong. Namun ia tetap datang, ia tetap bersujud. Konsistensi itu seperti ketukan lembut di pintu langit. Tidak keras, tetapi terus-menerus. Dalam hidup, kita sering merasa kecil. Kita merasa tidak berarti di tengah miliaran manusia. Namun gagasan bahwa langit mengetahui nama kita memberi perspektif baru. Bahwa kita tidak pernah benar-benar anonim. Bahwa setiap usaha untuk mendekat, sekecil apapun, memiliki nilai. Dan mungkin itulah kemuliaannya, dikenal bukan karena ambisi, tetapi karena ketundukan. Disebut bukan karena kebesaran dunia, tetapi karena kerendahan hati di hadapan Tuhan. 3. Hatinya diterangi cahaya ketakwaan. Ketakwaan sering dibicarakan, tetapi jarang benar-benar dirasakan secara sadar. Ia bukan sekadar takut, bukan pula sekadar patuh. Ketakwaan adalah kesadaran yang terus hidup bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kesadaran itu mengubah cara seseorang melihat dunia. Sujud di sepertiga malam perlahan-lahan menyalakan cahaya itu. Tidak sekaligus, tidak dramatis. Ia tumbuh seperti fajar yang merayap pelan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Hati yang sebelumnya mudah gelisah mulai menemukan pijakan. Hati yang sebelumnya keras mulai melunak. Aku menyadari bahwa ketakwaan bukan berarti tidak pernah salah. Ia berarti cepat kembali ketika salah. Orang yang menjaga sujud malam bukan manusia tanpa dosa. Ia tetap bisa tergelincir. Namun ada alarm dalam hatinya yang berbunyi lebih cepat. Ada rasa malu yang lebih halus. Ada dorongan untuk memperbaiki diri. Cahaya ketakwaan membuat seseorang lebih hati-hati dalam bertindak. Ia mulai bertanya sebelum berbicara, mempertimbangkan sebelum melangkah. Bukan karena takut dinilai manusia, tetapi karena ia sadar ada pandangan yang lebih tinggi dari sekadar mata manusia. Menariknya, cahaya ini tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Orang yang sering bersujud dalam sunyi cenderung lebih lembut dalam bersikap. Ia tahu betapa ia sendiri membutuhkan ampunan, sehingga ia tidak mudah menghakimi orang lain. Ia tahu betapa ia sendiri lemah, sehingga ia lebih mudah memahami kelemahan orang lain. Ketakwaan juga memberi keberanian. Bukan keberanian untuk menantang dunia secara kasar, tetapi keberanian untuk tetap benar meski sendirian. Dalam dunia yang sering mengaburkan batas antara benar dan salah, cahaya dalam hati menjadi kompas yang tak ternilai. Dan cahaya itu tidak lahir dari teori, melainkan dari perjumpaan. Perjumpaan yang berulang di waktu sunyi. Perjumpaan yang mungkin sederhana, tetapi konsisten. Dari sanalah hati belajar peka. Dari sanalah jiwa belajar melihat lebih dalam dari sekadar permukaan. 4. Doanya lebih dekat untuk dikabulkan. Setiap manusia membawa harapan. Ada doa yang dipanjatkan dengan suara keras, ada pula yang hanya tersimpan dalam dada. Kita semua pernah merasakan kekecewaan ketika doa terasa tidak dijawab. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengar? Apakah aku kurang sungguh-sungguh? Sepertiga malam menghadirkan suasana yang berbeda. Di waktu itu, doa terasa lebih jujur. Tidak ada formalitas.
Tidak ada kalimat yang disusun untuk terdengar indah. Kadang hanya ada tangis. Kadang hanya ada bisikan yang patah-patah. Mengapa waktu itu terasa begitu istimewa? Mungkin karena ia sunyi. Sunyi membuat hati fokus. Sunyi membuat kita tidak terdistraksi. Dan ketika hati benar-benar hadir, doa menjadi lebih dalam. Namun, dikabulkan tidak selalu berarti diberi sesuai permintaan. Kadang dikabulkan berarti ditunda. Kadang berarti diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang berarti diberi kekuatan untuk menerima kenyataan. Orang yang terbiasa berdoa di sepertiga malam belajar memahami ini. Ia belajar bahwa doa bukan transaksi. Ia bukan sekadar permintaan yang harus segera dipenuhi. Ia adalah hubungan. Ia adalah percakapan. Dalam percakapan itu, ada proses pendewasaan. Kita mulai menyadari bahwa yang paling kita butuhkan bukan selalu perubahan keadaan, tetapi perubahan hati. Dan seringkali, perubahan hati itulah jawaban paling besar. Doa di waktu sunyi juga melatih keikhlasan. Karena tidak ada yang mendengar selain Tuhan. Tidak ada yang tahu apa yang diminta. Tidak ada yang bisa memuji atau mengomentari. Ia murni antara hamba dan Tuhannya. Dan mungkin kedekatan itulah yang menjadi inti kemuliaannya. Bahwa di tengah dunia yang bising dan penuh distraksi, ada waktu di mana seorang hamba memilih berbicara langsung dengan Tuhannya. Tanpa perantara, tanpa panggung, hanya dengan hati yang terbuka. Keempat kemuliaan ini saling terhubung seperti mata rantai yang tidak terpisahkan. Cinta melahirkan kedekatan. Kedekatan menumbuhkan cahaya. Cahaya menguatkan doa. Dan doa yang jujur semakin meneguhkan cinta. Semua berawal dari satu keputusan sederhana, bangun dan bersujud ketika dunia terlelap. Dan mungkin, disitulah rahasia jiwa terpilih itu tersembunyi. 5. Ditinggikan derajatnya. Setelah berbicara tentang cinta, tentang penyebutan nama di langit, tentang cahaya yang tumbuh di dalam hati, dan tentang doa yang terasa begitu dekat, ada satu hal yang pelan-pelan mulai terasa, perubahan posisi batin. Bukan posisi dalam arti duniawi, bukan kursi kekuasaan, bukan gelar akademik, bukan pula sorotan manusia. Tetapi posisi dalam makna yang lebih dalam, derajat di sisi Tuhan. Aku sering merenung, apa sebenarnya arti ditinggikan derajatnya. Dunia mengajarkan bahwa tinggi itu terlihat. Ia bisa diukur dengan angka, dengan jabatan, dengan seberapa banyak orang mengenal kita. Tetapi jika ukuran itu yang dipakai, maka banyak orang yang paling terlihat justru paling rapuh. Banyak yang berada di puncak popularitas, tetapi di dalamnya kosong dan gelisah. Orang yang menjaga sujud di sepertiga malam mungkin tidak selalu tampak istimewa di mata manusia. Ia bisa saja pekerja biasa, pelajar sederhana, ibu rumah tangga yang tidak pernah disebut dalam berita. Namun ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata luar, kestabilan batin. Ada ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh kamera atau panggung. Derajat yang ditinggikan oleh Tuhan seringkali terasa dalam bentuk ketenangan menghadapi ujian. Ia tidak mudah panik, ia tidak mudah sombong ketika diberi nikmat, dan tidak mudah putus asa ketika diuji. Ada keseimbangan yang tumbuh perlahan. Seperti pohon yang akarnya semakin dalam, mungkin tidak terlalu mencolok di permukaan, tetapi semakin kokoh ketika angin datang. Aku percaya bahwa setiap sujud malam adalah seperti anak tangga yang tidak terlihat. Satu demi satu, pelan-pelan, tanpa suara. Tidak ada pengumuman bahwa derajat seseorang naik. Tidak ada notifikasi yang berbunyi. Namun perubahan itu nyata. Cara ia memandang hidup berbeda. Cara ia memandang manusia lain lebih bijak. Cara ia memandang dirinya sendiri lebih jujur. Derajat yang tinggi juga berarti tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang dekat kepada Tuhan tidak boleh merasa lebih suci dari orang lain. Justru kedekatan itu seharusnya membuatnya semakin rendah hati. Semakin sadar bahwa semua kebaikan bukan karena dirinya hebat,
tetapi karena Tuhan memampukannya. Disinilah sering kali ujian halus muncul. Ketika seseorang mulai konsisten dalam ibadah malam, ada kemungkinan bisikan kesombongan datang pelan-pelan. Aku lebih baik dari yang lain. Jika tidak hati-hati, sujud yang seharusnya mengangkat derajat bisa justru menurunkan nilai karena tercampur oleh rasa bangga yang salah arah. Maka ditinggikan derajatnya bukan hanya soal keutamaan, tetapi juga tentang menjaga kemurnian niat. Ia adalah perjalanan yang terus-menerus, bukan pencapaian yang bisa dipajang. Dan orang yang benar-benar diangkat derajatnya justru semakin merasa kecil di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang aku sadari, semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin ia tidak terobsesi dengan dunia. Bukan berarti ia meninggalkan dunia, tetapi ia tidak lagi menjadikannya pusat. Dunia menjadi alat, bukan tujuan. Pujian menjadi hal yang netral. Kritikan pun tidak terlalu mengguncang. Inilah mungkin salah satu bentuk derajat yang tinggi ketika hati tidak lagi tergantung pada penilaian manusia. Ketika kebahagiaan tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Ketika hidup terasa cukup karena tahu ada hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Dan semua itu, anehnya, bermula dari keputusan sederhana di tengah malam, bangun, berwudu, dan bersujud. 6. Dijaga dari kegelapan hati dan maksiat. Hati manusia itu unik. Ia bisa terang, tetapi juga bisa gelap. Ia bisa lembut, tetapi juga bisa mengeras. Kadang dalam sehari saja, hati bisa berubah berkali-kali. Dunia dengan segala godaannya begitu cepat memengaruhi arah batin kita. Sujud di sepertiga malam seperti penjaga yang tidak terlihat. Ia bukan benteng yang membuat seseorang mustahil berbuat salah, tetapi ia seperti cahaya kecil yang terus menyala, mengingatkan ketika langkah mulai menyimpang. Aku menyadari bahwa dosa seringkali tidak datang secara besar dan tiba-tiba. Ia masuk perlahan, dari kebiasaan kecil yang dianggap remeh. Dari kompromi-kompromi kecil yang lama-lama menjadi kebiasaan. Dan ketika hati jarang disentuh oleh keheningan, ia mudah terbiasa dengan kegelapan. Orang yang terbiasa bersujud di waktu sunyi memiliki momen rutin untuk membersihkan diri. Ia mengakui kesalahan, ia meminta ampun, ia merenung tentang langkah-langkahnya. Proses itu seperti menyapu debu yang menempel setiap hari. Tanpa disadari, debu itu bisa menumpuk jika tidak dibersihkan. Bukan berarti orang yang tahajud tidak pernah tergelincir. Ia tetap manusia, namun ada kepekaan yang lebih cepat. Ada rasa tidak nyaman yang muncul ketika melakukan sesuatu yang salah. Dan rasa tidak nyaman itu justru anugerah. Karena ia tanda bahwa hati masih hidup. Dalam dunia yang serba permisif, sering kali batas antara benar dan salah menjadi kabur. Banyak hal yang dulu dianggap tidak pantas kini dianggap biasa. Tanpa fondasi batin yang kuat, seseorang mudah terbawa arus. Namun sujud malam memberikan waktu untuk meninjau ulang diri. Untuk bertanya dengan jujur, apakah aku sedang berjalan di jalan yang benar? Aku percaya bahwa menjaga diri dari maksiat bukan hanya soal menahan diri, tetapi soal mengganti kecintaan. Ketika hati mulai merasakan manisnya kedekatan dengan Tuhan, kenikmatan yang lain terasa hambar. Bukan karena dunia tidak lagi indah, tetapi karena ada rasa yang lebih dalam yang sulit dibandingkan. Sujud di sepertiga malam menciptakan ruang di mana hati merasa diawasi dengan penuh kasih, bukan dengan ancaman semata. Kesadaran ini membuat seseorang malu untuk berbuat salah. Malu bukan karena takut dihukum saja, tetapi karena tidak ingin merusak hubungan yang sudah terjalin dengan susah payah. Ada juga aspek lain yang sering terlupakan, ketenangan setelah sujud membuat seseorang tidak mudah mencari pelarian yang salah. Banyak dosa lahir dari kegelisahan yang tidak terselesaikan. Orang yang gelisah mencari pelarian dalam hal-hal yang merusak. Tetapi jika kegelisahan itu sudah diluapkan dalam doa dan tangis malam, kebutuhan untuk melarikan diri menjadi berkurang. Perlahan-lahan,
Sujud malam menjadi perisai. Ia tidak terlihat, tetapi nyata. Ia membentuk karakter. Ia membangun kesadaran. Ia menjaga hati agar tidak terlalu jauh terseret. Dan aku merasa, penjagaan itu adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bukan hanya diberi pahala, tetapi juga dijaga langkahnya. Bukan hanya diangkat derajatnya, tetapi juga dilindungi dari jurang yang mungkin tidak ia sadari. 7. Diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Pada akhirnya, semua manusia mencari satu hal, ketenangan. Kita mengejarnya dalam berbagai bentuk. Dalam harta, dalam cinta, dalam pencapaian, dalam perjalanan. Namun seringkali setelah semua itu diraih, hati masih saja gelisah. Mengapa? Karena ketenangan sejati bukanlah hasil dari keadaan luar, melainkan kondisi batin. Dan batin yang tenang tidak lahir dari kelimpahan dunia, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Orang yang akrab dengan sepertiga malam memiliki ruang rahasia di dalam dirinya. Ruang itu tidak bisa disentuh oleh krisis ekonomi, oleh komentar orang lain, oleh perubahan situasi. Ia mungkin tetap sedih, tetap kecewa, tetap terluka. Namun ada dasar yang kokoh di bawah semua itu. Aku membayangkan seseorang yang menghadapi ujian berat. Mungkin kehilangan, mungkin kegagalan, mungkin pengkhianatan. Secara manusiawi, ia pasti merasa sakit. Tetapi karena ia terbiasa berbicara dengan Tuhan di malam hari, ia tidak merasa sendirian. Dan rasa tidak sendirian itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Ketenangan ini bukan berarti tidak pernah menangis. Justru seringkali air mata jatuh lebih deras di sepertiga malam. Namun setelah itu, ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah beban yang sama terasa lebih ringan karena sudah dibagi. Aku pernah bertanya dalam hati, apakah benar sujud malam bisa mengubah hidup? Jawabannya mungkin bukan dalam bentuk perubahan instan. Ia tidak serta-merta menghapus semua masalah. Tetapi ia mengubah cara kita memandang masalah. Dan ketika cara pandang berubah, seluruh pengalaman hidup ikut berubah. Ketenangan yang lahir dari sujud malam membuat seseorang tidak mudah iri. Ia tidak terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Ia tahu bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh apa yang terlihat di permukaan. Dalam ketenangan itu, ada penerimaan. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada wilayah yang menjadi bagian Tuhan. Dan ketika seseorang menyerahkan wilayah itu, hatinya tidak lagi lelah mencoba mengatur segalanya. Inilah mungkin puncak dari semua kemuliaan sebelumnya. Cinta yang dirasakan, penyebutan nama di langit, cahaya ketakwaan, doa yang dekat, derajat yang diangkat, penjagaan dari maksiat, semuanya bermuara pada satu keadaan, hati yang tenang. Dan ketenangan, seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipinjam. Ia dibangun dari pertemuan-pertemuan sunyi yang konsisten. Dari sujud-sujud yang mungkin sederhana, tetapi tulus. Pada titik ini, aku merasa bahwa pembahasan tentang jiwa terpilih bukanlah tentang menjadi orang istimewa di mata manusia. Ia tentang menjadi hamba yang sadar. Sadar akan kelemahan, sadar akan kebutuhan, sadar akan arah. Dan jika ada satu hal yang bisa ditegaskan dengan tenang namun yakin, maka itu adalah ini, sujud di sepertiga malam bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah jalan pembentukan jiwa. Ia adalah ruang di mana manusia belajar menjadi utuh. Di sanalah, dalam gelap yang sunyi dan suci, jiwa menemukan puncak pemahamannya. Pada akhirnya, setelah kita menelusuri lorong-lorong sunyi sepertiga malam, setelah kita duduk lama dalam renungan tentang cinta ilahi, tentang nama yang mungkin disebut di langit, tentang cahaya yang tumbuh dalam dada, tentang doa yang terasa begitu dekat, tentang derajat yang diangkat tanpa suara, tentang penjagaan yang halus dari kegelapan,
dan tentang ketenangan yang tak dapat dibeli oleh apapun di dunia ini, kita sampai pada satu kesadaran yang sederhana namun dalam. Semua ini bukan tentang menjadi luar biasa di mata manusia, melainkan tentang menjadi jujur di hadapan Tuhan. Sepertiga malam bukan sekadar waktu. Ia adalah ruang batin. Ia adalah undangan yang datang setiap hari, tanpa memaksa, tanpa menuntut, namun selalu tersedia. Dan dalam undangan itu, tersembunyi kemungkinan besar untuk membentuk jiwa menjadi lebih sadar, lebih lembut, lebih utuh. Jika direnungkan kembali, perjalanan ini sebenarnya bukan tentang 7 kemuliaan sebagai deretan keutamaan yang berdiri sendiri. Ia adalah satu kesatuan pengalaman ruhani yang saling terjalin. Ketika seseorang memilih bangun dan bersujud, ia sedang memulai percakapan yang tidak hanya mengubah hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di sekitarnya. Cinta ilahi yang terasa bukanlah sensasi emosional yang meledak-ledak, melainkan keyakinan tenang bahwa hidup ini berada dalam genggaman yang maha bijaksana. Penyebutan nama di langit bukan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada usaha baik yang sia-sia, meski tersembunyi dari pandangan manusia. Cahaya ketakwaan bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang cukup untuk membedakan jalan yang lurus dari yang menyimpang. Doa yang dekat bukan jaminan semua keinginan terkabul, melainkan jaminan bahwa setiap keluh kesah didengar. Derajat yang diangkat bukan tentang posisi sosial, tetapi tentang kualitas jiwa. Penjagaan dari maksiat bukan tentang kesempurnaan tanpa celah, tetapi tentang kepekaan hati yang cepat kembali. Dan ketenangan yang dianugerahkan bukanlah ketiadaan masalah, melainkan keberanian untuk menghadapi hidup tanpa kehilangan arah. Semua itu bermula dari satu keputusan kecil yang diulang-ulang. Bangun, berdiri, bersujud. Dalam hidup ini, sering kali kita menunggu perubahan besar untuk merasa berarti. Kita berpikir bahwa transformasi harus dramatis, bahwa hidayah harus datang seperti petir yang menyambar. Padahal, perubahan yang paling dalam sering lahir dari kebiasaan yang sunyi dan konsisten. Sepertiga malam mengajarkan bahwa keagungan tidak selalu datang dalam sorotan terang, tetapi justru dalam gelap yang hening. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam sujud malam. Ia bukan hanya ibadah formal, tetapi juga ruang di mana kita boleh rapuh. Kita boleh mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita takut, bahwa kita kecewa, bahwa kita tidak selalu kuat. Dunia sering menuntut kita untuk terlihat tegar, untuk terus bergerak, untuk tidak menunjukkan kelemahan. Namun di hadapan Tuhan, kita tidak perlu berpura-pura. Dan, mungkin disitulah rahasia penyembuhan itu berada. Ketika seseorang berhenti berpura-pura di hadapan Tuhannya, ia mulai sembuh dari tekanan untuk selalu sempurna di hadapan manusia. Perjalanan jiwa terpilih bukanlah perjalanan tanpa kesalahan. Ia tetap manusia yang bisa jatuh, bisa lalai, bisa goyah. Tetapi yang membedakannya adalah kesediaannya untuk kembali. Berkali-kali, tanpa bosan, tanpa menyerah pada rasa malu atau rasa putus asa. Ada kedewasaan yang tumbuh dari kebiasaan kembali ini. Kedewasaan yang membuat seseorang tidak mudah menghakimi orang lain, karena ia tahu betapa sulitnya melawan diri sendiri. Kedewasaan yang membuat seseorang lebih sabar menghadapi perbedaan, karena ia sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cara yang mungkin tidak terlihat. Jika kita jujur, hidup ini tidak selalu adil menurut ukuran manusia. Ada orang baik yang diuji berat. Ada orang yang berbuat salah tetapi tampak hidup mudah. Tanpa fondasi batin yang kuat, pemandangan seperti ini bisa mengguncang iman. Namun bagi jiwa yang akrab dengan sepertiga malam, perspektifnya perlahan berubah. Ia melihat hidup bukan hanya sebagai kumpulan peristiwa, tetapi sebagai perjalanan yang diarahkan oleh kebijaksanaan ilahi. Ia mulai memahami bahwa ujian bukan tanda ditinggalkan, tetapi seringkali tanda diperhatikan.
Bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Bahwa kehilangan bukan selalu hukuman. Semua ini tidak otomatis dimengerti, tetapi tumbuh seiring kedekatan yang terus dipelihara. Dalam keheningan malam, manusia belajar memaknai ulang ambisinya. Apa sebenarnya yang ia cari? Apakah ia ingin sekadar sukses di mata manusia, atau ingin selamat dalam arti yang lebih dalam? Apakah ia mengejar pengakuan, atau mengejar ridha? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban cepat. Namun ia mulai berani menanyakannya pada diri sendiri. Dan keberanian untuk bertanya pada diri sendiri adalah tanda kesadaran yang tumbuh. Sepertiga malam juga mengajarkan disiplin yang lembut. Ia tidak keras, tetapi konsisten. Ia melatih tubuh untuk bangun ketika yang lain tidur. Ia melatih hati untuk hadir ketika dunia sedang sepi. Ia melatih pikiran untuk fokus ketika tidak ada distraksi. Disiplin seperti ini, jika dijaga, merembes ke seluruh aspek kehidupan. Seseorang menjadi lebih teratur, lebih bertanggung jawab, lebih sadar akan waktu dan kesempatan. Namun lebih dari itu, ia menjadi lebih sadar akan kefanahan. Sujud dalam gelap malam mengingatkan bahwa hidup ini singkat. Bahwa suatu hari nanti, kita benar-benar akan berada dalam kesendirian yang mutlak. Dan jika sekarang kita melatih diri untuk akrab dengan kesendirian bersama Tuhan, maka kesendirian terakhir itu tidak akan terasa asing. Ada rasa haru ketika memikirkan bahwa setiap malam adalah kesempatan baru. Betapapun buruknya hari yang telah berlalu, malam selalu datang membawa ruang untuk memperbaiki. Kita bisa datang dengan membawa penyesalan, membawa kegagalan, membawa rasa bersalah. Dan dalam sujud, semua itu bisa ditata ulang. Inilah keindahan dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ia tidak dibatasi oleh masa lalu. Ia selalu memberi pintu untuk kembali. Ketika semua kemuliaan yang telah kita renungkan ini dipandang sebagai satu kesatuan, tampak jelas bahwa inti dari semuanya adalah hubungan. Hubungan yang tulus, yang dibangun tanpa saksi manusia, yang dirawat dengan kesabaran. Hubungan yang tidak didasarkan pada kepentingan sesaat, tetapi pada kesadaran akan kebutuhan yang mendalam. Dan hubungan ini, jika benar-benar dijaga, melahirkan manusia yang berbeda. Bukan berbeda karena penampilannya, tetapi karena getaran batinnya. Ia membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Ia tidak mudah terbakar oleh amarah. Ia tidak mudah larut dalam keputusasaan. Ia tidak mudah mabuk oleh pujian. Ia tahu dari mana ia datang. Ia tahu kepada siapa ia kembali. Mungkin inilah makna terdalam dari jiwa terpilih. Bukan karena ia dipilih tanpa usaha, tetapi karena ia memilih. Memilih untuk bangun, memilih untuk sujud, memilih untuk jujur, memilih untuk kembali. Dan pilihan-pilihan kecil yang diulang itu membentuk takdir batin yang besar. Pada titik ini, hati terasa lebih tenang. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Ada rasa cukup yang lahir dari kesadaran bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana dunia memandang kita, tetapi bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan. Jika malam ini kita belum mampu bangun, semoga kesadaran ini menjadi benih. Jika kita pernah bangun lalu terhenti, semoga renungan ini menjadi pengingat untuk memulai lagi. Tidak perlu sempurna, tidak perlu panjang, cukup satu sujud yang jujur. Karena mungkin, di antara jutaan manusia yang terlelap, ada satu nama yang disebut dengan penuh rahmat. Dan siapapun kita selalu punya kesempatan untuk menjadi nama itu. Semoga setiap malam menjadi undangan yang kita dengar dengan hati yang lebih peka. Semoga setiap sujud menjadi langkah kecil menuju jiwa yang lebih terang. Dan semoga di tengah hiruk-pikuk dunia, kita selalu memiliki ruang sunyi untuk kembali. Terima kasih sudah menemani perjalanan renungan ini sampai akhir. Jika hati ini terasa disentuh, jika ada satu kalimat yang menggerakkan, semoga ia tidak berhenti sebagai perasaan sesaat,
tetapi menjadi langkah nyata dalam kehidupan kita. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan, saling mendoakan dalam diam, dan terus berjalan dengan harapan bahwa setiap usaha yang tulus tidak pernah sia-sia. Semoga malam-malam kita dipenuhi cahaya yang tidak terlihat, dan semoga nama kita termasuk di antara mereka yang disebut dengan kasih sayang di langit. Di saat dunia terlelap dan suara-suara mereda, ada jiwa yang justru menemukan namanya dipanggil dalam sunyi yang suci. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah benar langit begitu dekat ketika malam mencapai puncak kesunyian? Ataukah kedekatan itu sebenarnya bukan soal jarak, melainkan soal keberanian hati untuk berdiri, atau lebih tepatnya bersujud, ketika tak ada seorang pun yang melihat? Ada sesuatu yang berbeda tentang sepertiga malam. Ia tidak gaduh. Ia tidak memamerkan keindahan seperti senja yang disaksikan banyak mata. Ia datang perlahan, menyingkirkan sisa-sisa hiruk-pikuk siang, menyisakan ruang yang lapang untuk seseorang bercakap-cakap dengan Tuhannya tanpa gangguan. Dalam sunyi itulah, kegelisahan terasa lebih jujur. Tidak ada topeng sosial, tidak ada peran yang harus dimainkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Yang ada hanya detak jantung yang terdengar lebih jelas dari biasanya, napas yang teratur namun terasa berat oleh beban pikiran, dan kesadaran bahwa hidup ini seringkali tidak sesederhana yang tampak di siang hari. Sepertiga malam seperti membuka tirai yang selama ini menutupi isi batin. Ia memaksa kita menatap diri sendiri tanpa hiasan. Aku sering merenung, mengapa tidak semua orang memilih bangun di waktu itu? Jawabannya mungkin sederhana, karena ia berat. Tubuh meminta istirahat, mata ingin terpejam, selimut terasa begitu nyaman. Namun justru disitulah letak rahasianya. Ketika seseorang rela meninggalkan kenyamanan demi sebuah sujud yang tidak diketahui siapapun, ada kejujuran yang lahir dari pengorbanan kecil itu. Ia bukan tentang gerakan tubuh semata, melainkan tentang keputusan hati. Sujud di sepertiga malam bukan sekadar ritual. Ia seperti pengakuan diam-diam bahwa manusia ini lemah. Bahwa di balik segala usaha, ada batas yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan sendiri. Di siang hari, mungkin kita terlihat tegar. Kita tersenyum, kita bekerja, kita berbicara dengan percaya diri. Namun ketika malam datang dan semua suara mereda, sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita ajukan di hadapan orang lain. Apakah aku sudah cukup baik? Apakah hidupku berjalan di jalan yang benar? Apakah doa-doaku benar-benar didengar? Dalam sujud itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu mendapat jawaban yang jelas. Namun anehnya, hati menjadi lebih tenang. Seolah-olah bukan jawaban yang kita butuhkan, melainkan kesadaran bahwa kita tidak sendirian. Bahwa ada zat yang maha mendengar, bahkan ketika suara kita hanya berupa bisikan dalam hati. Ada keindahan yang sulit dijelaskan ketika dahi menyentuh lantai dalam gelapnya malam. Dunia terasa kecil, dan ego terasa runtuh. Kita menyadari betapa rapuhnya diri ini. Segala pencapaian, segala gelar, segala pujian manusia, mendadak tidak berarti ketika kita berada dalam posisi paling rendah secara fisik. Namun justru di posisi itulah, kita merasa paling tinggi secara makna. Seolah-olah semakin kita merendah di hadapan Tuhan, semakin kita diangkat dalam ketenangan. Aku teringat betapa seringnya manusia mencari pengakuan. Kita ingin disebut, kita ingin dihargai, kita ingin diingat. Media sosial penuh dengan usaha untuk terlihat. Dunia modern mengajarkan kita untuk menampilkan diri, untuk tidak ketinggalan, untuk terus bersaing. Namun sepertiga malam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa ada kemuliaan dalam tersembunyi. Ada kehormatan dalam kesunyian. Ada nilai dalam amal yang tidak diketahui siapapun. Barangkali disitulah letak makna, namamu disebut di langit. Bukan karena kita ingin terkenal, tetapi karena kita berani memilih waktu yang sunyi untuk mendekat.
Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita sadar akan kekurangan. Aku membayangkan betapa indahnya jika di antara jutaan manusia yang tidur, ada satu nama yang tercatat karena ia memilih bangun dan bersujud. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, melainkan karena ada kerinduan yang tidak bisa ditahan. Kerinduan itu mungkin tidak selalu terasa setiap malam. Ada hari-hari ketika hati kering. Ada waktu-waktu ketika doa terasa hambar. Bahkan mungkin ada malam ketika kita bangun hanya karena kebiasaan, bukan karena getaran cinta. Namun justru disitulah perjuangan sebenarnya. Konsistensi dalam sunyi adalah bentuk kesetiaan yang jarang terlihat. Aku pun tidak selalu mampu. Ada malam ketika aku kalah oleh rasa lelah. Ada waktu ketika niat baik hanya menjadi wacana. Dan disitulah rasa bersalah muncul, menyusup pelan-pelan. Namun anehnya, rasa bersalah itu sendiri menjadi panggilan. Ia seperti bisikan lembut yang berkata, kembalilah. Sepertiga malam bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk kembali lagi dan lagi. Sunyi malam mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat. Banyak keputusan penting justru lahir dalam kesendirian. Banyak air mata jatuh tanpa saksi. Banyak doa terucap tanpa diketahui siapapun. Namun bukankah justru yang tersembunyi itu yang paling murni? Ketika tidak ada yang melihat, tidak ada motif lain selain keinginan untuk mendekat. Kadang aku membayangkan bagaimana langit memandang manusia di waktu itu. Apakah ia melihat ribuan cahaya kecil dari hati yang bersinar dalam gelap? Ataukah hanya sedikit, sangat sedikit, yang memilih bangun? Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri. Bahwa kesempatan selalu ada, setiap malam, tanpa kecuali. Sepertiga malam juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua doa langsung terkabul. Tidak semua masalah langsung selesai. Namun ada perubahan halus yang terjadi dalam diri. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih. Kita mulai melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Dan perubahan batin itulah yang seringkali lebih berharga daripada jawaban yang kita minta. Aku merasa, di tengah dunia yang semakin bising, manusia semakin membutuhkan ruang sunyi. Kita dibombardir oleh informasi, opini, dan tuntutan. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita cemas tentang masa depan, menyesali masa lalu, dan jarang benar-benar hadir di saat ini. Sepertiga malam seperti oase di tengah padang yang panas. Ia memberi kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas panjang, untuk berkata, "Ya Tuhan, aku lelah." Dan dalam pengakuan sederhana itu, ada kekuatan yang lahir. Bukan kekuatan yang keras atau agresif, tetapi kekuatan yang lembut. Kekuatan untuk memaafkan diri sendiri. Kekuatan untuk mencoba lagi. Kekuatan untuk tetap berbuat baik meski tidak selalu dihargai. Kadang aku berpikir, mungkin kemuliaan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tetapi tentang seberapa rendah kita bersujud di hadapan Tuhan. Mungkin kehormatan sejati bukan tentang disebut oleh banyak orang, tetapi tentang disebut di tempat yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Pikiran itu membuatku merenung panjang. Betapa seringnya aku mengejar pengakuan yang fana, sementara ada panggilan yang lebih abadi menunggu di setiap malam. Sunyi sepertiga malam bukan hanya suasana, tetapi undangan. Ia seperti pintu yang terbuka pelan-pelan, menunggu siapa yang mau masuk. Tidak ada paksaan, tidak ada sorotan, hanya ada kesempatan. Dan setiap kesempatan yang diabaikan mungkin akan kembali lagi esok malam, memberi ruang untuk memperbaiki diri. Dalam perjalanan hidup, kita semua membawa beban. Ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Ada luka yang belum sembuh, ada harapan yang belum terwujud. Sujud di waktu sunyi memberi ruang untuk membawa semua itu tanpa rasa malu. Kita tidak perlu terlihat kuat.
Kita tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Kita hanya perlu jujur. Kejujuran itulah yang mungkin menjadi awal dari segala perubahan. Ketika kita berani mengakui bahwa kita butuh pertolongan, kita sedang membuka pintu pertolongan itu sendiri. Ketika kita mengakui kelemahan, kita sedang memberi ruang bagi kekuatan sejati untuk masuk. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelami lebih dalam makna-makna yang tersembunyi di balik sujud sunyi itu, marilah kita duduk sejenak dalam keheningan pikiran. Biarkan hati berbicara tanpa tergesa. Biarkan pertanyaan-pertanyaan batin mengalir tanpa takut. Dan perlahan, dengan tenang dan penuh kesadaran, mari kita mulai menapaki 7 kemuliaan yang tersembunyi di balik sujud sepertiga malam yang sunyi dan suci itu. 1. Dicintai oleh Allah. Ada satu kalimat yang sering terdengar sederhana namun sesungguhnya sangat dalam, dicintai oleh Allah. Kita terbiasa berbicara tentang cinta dalam bentuk yang kasat mata, cinta orang tua, cinta pasangan, cinta sahabat. Kita mengukurnya dengan perhatian, dengan kata-kata, dengan kehadiran fisik. Namun bagaimana cara memahami cinta dari Tuhan? Apakah ia bisa dirasakan, ataukah hanya diyakini? Ketika seseorang bangun di sepertiga malam untuk bersujud, ia sedang mengambil langkah kecil yang mungkin tak terlihat oleh siapapun, tetapi justru di sanalah rahasianya. Ia tidak didorong oleh sorotan, tidak digerakkan oleh pujian. Ia bangun karena ada panggilan yang tidak selalu terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Dan mungkin disitulah cinta itu tumbuh, dari keheningan yang tidak membutuhkan saksi. Cinta dari Allah bukanlah sekadar perasaan hangat. Ia terwujud dalam penjagaan yang halus, dalam arah hidup yang perlahan diluruskan, dalam ketenangan yang tidak selalu logis. Orang yang menjaga sujud malam seringkali tidak menjadi orang paling kaya atau paling terkenal. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ada kelembutan dalam cara ia memandang hidup. Ada kesabaran yang tidak mudah goyah. Aku sering berpikir, apakah cinta Tuhan selalu berarti hidup tanpa ujian? Ternyata tidak. Justru seringkali orang yang paling dekat kepadanya diuji dengan cara yang membuatnya semakin bersandar. Cinta bukan berarti dimanjakan, tetapi dipandu. Bukan berarti bebas dari kesulitan, tetapi diberi kekuatan untuk melewatinya. Ketika seseorang bersujud dalam sunyi, ia sedang mengatakan tanpa kata, "Aku memilihmu di atas rasa nyaman." Pilihan itu mungkin kecil dalam ukuran dunia, tetapi besar dalam ukuran makna. Ia memilih bangun ketika tubuhnya ingin tidur. Ia memilih doa ketika pikirannya ingin menyerah. Ia memilih mendekat ketika dunia tidak menawarkan apa-apa. Dan mungkin disitulah tanda cinta itu hadir. Bukan dalam gemuruh, melainkan dalam rasa cukup. Dalam keyakinan bahwa meski dunia berubah, ada zat yang tidak pernah berpaling. Dicintai oleh Allah bukanlah status yang diumumkan, tetapi keadaan yang dirasakan dalam keheningan hati. Cinta itu membuat seseorang tidak mudah putus asa. Ia tahu, jika Tuhan yang mencintainya, maka tak ada takdir yang sia-sia. Bahkan luka pun memiliki makna. Bahkan air mata pun memiliki nilai. Dan setiap sujud yang dilakukan dalam gelap malam menjadi saksi bahwa cinta itu bukan sekadar kata, melainkan hubungan yang hidup. 2. Namanya disebut di hadapan malaikat. Ada sesuatu yang menggugah ketika kita membayangkan bahwa nama kita disebut di langit. Di dunia, manusia berusaha keras agar namanya dikenal. Kita ingin diingat, ingin dikenang, ingin memiliki jejak. Namun semua itu fana. Nama yang dielu-elukan hari ini bisa terlupakan esok hari. Popularitas cepat datang dan cepat pula hilang. Tetapi bagaimana jika ada penyebutan yang tidak bergantung pada opini manusia? Bagaimana jika ada penghormatan yang tidak diukur dengan jumlah pengikut atau tepuk tangan? Ketika seseorang bersujud di sepertiga malam, jauh dari pandangan siapapun, ia sedang melakukan sesuatu yang mungkin sederhana di mata manusia,
tetapi besar di sisi langit.